Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alifa Cahya dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran media by utilization. Jangan lupa simak videonya sampai akhir. Yang pertama ada konsep pemanfaatan media by utilization. Konsep pemanfaatan media itu media dan sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Adapun beberapa sumber belajar yang dapat dipertimbangkan untuk dimanfaatkan adalah yang pertama perpustakaan, yang kedua media belajar atau alat peraga, yang ketiga majalah dinding. Nah, yang kedua itu ada kelebihan menggunakan media by utilization. Kelebihannya yaitu yang pertama, hemat waktu. Nah, jadi kita kalau menggunakan media ini hemat waktu. Bisa digunakan di dalam kelas atau di luar kelas. Kemudian hemat biaya. Nah, media by utilization ini digunakannya yaitu hemat waktu dan hemat biaya. Kemudian tersedia dengan mudah dan ini mudah untuk digunakan. Kemudian yang keempat sederhana, medianya sederhana. Kemudian mudah digunakan juga. Yang selanjutnya itu medianya interaktif. Nah, itu dari kelebihan dari media by utilization. Kemudian ada pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Yang pertama dapat membangkitkan minat dan keinginan yang baru. Kemudian membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. Kemudian dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap pembelajar. Nah, jadi belajar itu mudah jika belajarnya ada media pembelajaran. Seperti pembelajaran media seperti ini, media by utilization. Itu mudah digunakan juga, hemat biaya, hemat waktu, sederhana, dan mudah digunakan. Jadi, untuk memilih media pembelajaran yang tepat bagi siswa itu, yang pertama sesuai dengan materi pembelajaran, kemudian praktis dan luas bertahan. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, karakteristik siswa. Yang kelima, kemampuan dan keterampilan guru dalam menggunakan. Yang keenam, fasilitasnya pendukung. Yang ketujuh, biaya. Yang ketiga itu ada teknik dalam pemanfaatan media pembelajaran. Nah, yang pertama penggunaan media berdasarkan tempat. Kemudian penggunaan medianya di kelas, adapun penggunaan medianya di luar kelas. Yang pertama persiapan sebelum menggunakan media. Nah, jadi pembelajaran menggunakan media itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Yang kedua itu kegiatan selama menggunakan media. Kemudian kegiatan tindak lanjut. Terus penyampaian materinya pelajaran dapat diseragamkan
Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga itu proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Kemudian yang keempat, efisien dalam waktu dan tenaga. Nah, jadi waktu dan tenaga itu hemat untuk menggunakan media pembelajaran tersebut gitu. Yang kelima itu ada meningkatkan kualitas hasil pembelajar. Yang keenam, media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, bisa dilakukan di mana saja, seperti di kelas, di ruangan lab komputer, atau kapan saja waktunya. Tuh. Kemudian yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif. Nah, harus berpositif ya medianya. Contoh bentuk pemanfaatan media dalam pembelajaran, yaitu ada media grafis, contohnya berupa bagan, poster, dan media foto. Yang kedua, penggunaan media elektronik seperti proyektor, media audio. Nah, dalam bentuk pemanfaatan media pembelajaran, adapun contoh yang lain seperti surat kabar. Nah, jadi surat-surat kabar ini bisa mudah gitu ya, mudah didapatkan dan hemat biaya juga. Kemudian film. Nah, media by oscillation ini mudah gitu kan, digunakannya sederhana seperti itu. Baik, saya akan ulas dari materi pertama sampai akhir. Itu yang pertama ada konsep pemanfaatan media. Yang kedua itu ada kelebihan-kelebihan dalam menggunakan media by utilization. Yang ketiga itu ada teknik pemanfaatan menggunakan media. Yang keempat itu ada contoh bentuk pemanfaatan media pembelajaran. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.